Jalannya. Tatkala kita ingin itu yang sudah menjadi tujuan kita, bahwasanya proses yang kita lakukan dalam bulan puasa itu sendiri, kita ingin mencapai tujuan itu. Maka pertanyaan pertama kita itu adalah lai jaleh di kita tujuan kita itu. Kok awak masak kah? Ka dibuat ini. Godok kah dibuat? Bakwan kah yang dibuat? Kok godok ka dibuat nak perlu dibali loba kan begitu. Sehingga nanti kok godok ka dibuat bantu godok nan hadir ketika akhir. Nak bakwan nan nampak ada. Penting jadinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menjadi pribadi yang bertakwa. Tentu untuk mengukuh. Selain nanti juga apa yang harus kita tempa. Untuk mengukur nanti keluar kita Ramadan kok. Iolai hadir pribadi bertakwa kita atau tidak gitu. Tentu untuk mengukurnya harus paham gitu. Profil orang bertakwa itu bahas sebenarnya. Bahas bentuknya kalau orang telah bertakwa sehingga bisa gitu mengukurnya nanti gitu. Nah, dari ayat la'allakum tattaqun itu bisa kita maknai pula Bapak Ibu, bahwasanya Ramadan bukan hanya soal Ramadan, tetapi juga soal setelah Ramadan. Jadi Ramadan bukan hanya soal Ramadan. Kalau misalnya Ramadan soal memancing, karena jo kita di bulan Ramadan itu tidak mengumpulan ikan sebanyak-banyaknya saja orang, tapi nanti menempa diri kita menjadi seorang pemancing yang handal. Tidak bisa di tabik bisa memancing, di sungai bisa memancing, di danau bisa memancing, di laut bisa memancing dengan segala hambatan dan tantangannya. Kan itu jadinya. Jadi setelah keluar Ramadan, kalau Ramadan itu soal memancing, tidak bakal mengumpulkan ikan sebanyak-banyaknya saja orang. Tapi awak keluar di Ramadan itu nanti menjadi seorang pemancing yang handal. Nak mancing di mana pun bisa kita. Kan harusnya seperti itu. Karena nanti la'allakum tattaqun itu seakan ujung hasilnya seperti itu. Jadi ketika kita keluar dari Ramadan, bukan hanya yang kita cari di Ramadan itu bisa beramal sebanyak-banyaknya, bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, tetapi juga untuk harus paham kita ada tujuan lain yang harus dihadirkan di situ. Bahwasanya Ramadan itu adalah tempat untuk menempa diri. Sehingga kemudian ketika diri itu ditempa, dididik, maka hasilnya nanti ketika kita keluar Ramadan ada pribadi yang bertakwa. Sehingga nanti ketika kita menjalani kehidupan di luar setelah Ramadan ini, kita hadir sebagai pribadi yang bertakwa. Kalau jalih di kita tujuan yang seperti itu, tahu gitu mama apa yang harus kita lakukan di Ramadan kok. Jangan sampai nanti kita di Ramadan kok baca orang kan awak masuk ke sampai padepokan silik, tapi nak faham buat tujuannya mengawak di situ lah. Orang babaris lah. Orang beko dikonya gerakannya wak begitu pula tanpa faham buat tujuan manga itu harus dihadirkan. Apakah nanti orang yang faham tujuan dengan tidak faham tujuan hasilnya akan sama? Tentu berbeda. Kalau orang hanya pergi sekolah tu, orang pergi sekolahnya sekolah lah. Orang beko pulangnya pulang pula. Kalau mau itu awak pergi ke sekolah, leka hadir tujuan sekolah itu di diri awak. Kan tidak. Nah, kini kita bertanya dulu sebelum kita berjalan tentang menghadirkan pribadi takwa itu di diri kita, maka takwa itu sendiri apa gitu. Jadi kita gambaran profil orang bertakwa itu. Nah, kita gali saja dari akar katanya Bapak Ibu. Tattaqun itu dari ittaqa. Ittaqa itu akar katanya waw qafiyah, waqayaki wiqayatun. Wiqayah itu kata Imam Raghib Al-Asfahani itu artinya hifdzus syai'i mimma yu'dhihi wa yadurruhu. Wiqayah itu artinya adalah melindungi diri, menjaga diri dari sesuatu yang menyakitinya atau membahayakannya.
Itu makna waqayaki. Sebelum kita naik ke ittaqayataki. Misalnya kita keluar hari hujan, supaya nak basah, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Pakai payung. Kita berusaha melindungi diri kita dengan memakai payung dari air hujan supaya kita nak basah. Di dalam Al-Quran misalnya contohnya, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi, maka Allah melindungi mereka dari keburukan hari itu. Ada Allah yang melindungi, ada mereka sebagai objek yang dilindungi. Kemudian dari apa dilindungi? Dari sesuatu yang membahayakan mereka, yaitu keburukan pada hari itu. Itu makna waqayati. Kemudian masuk kita naik kita ittaqayataki, ya, turunan dari waqayati tersebut. Ittaqayataki itu adalah ja'lun nafsi fi wiqayatin mimma yakhaf. Menempatkan diri kita dalam kondisi terlindungi dari sesuatu yang dikhawatirkan. Jadi ittaqa, tattaqun itu di situ ada upaya membuat diri kita terlindungi dari sesuatu yang kita khawatirkan. Kalau dalam soal agama apa yang kita khawatirkan? Azab Allah, murka dari Allah. Supaya kita terlindungi dari murka Allah, azab Allah, apa yang kita lakukan? Kita tinggalkan sesuatu yang membuat dosa gitu. Apa yang Allah larang kita tinggalkan. Apa yang Allah suruh kita lakukan. Karena tidak melakukan apa yang Allah suruh itu juga merupakan sesuatu yang mendatangkan azab dan murka Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya salah satu profil orang bertakwa itu adalah di dalam dirinya tuh, ya, kan ada definisi itu. Kalau di dalam khutbah Jumat sering kita mendengar tuh, takwa itu adalah imtithalul awamir wa jitinabun nawahi, melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Hadirnya dari situ. Tetapi apa yang mendorongnya? Rasa takut. Rasa takut akan azab Allah, rasa takut akan murka Allah. Nanti ketika seseorang pribadinya bertakwa kemudian dipupuk, maka akan naik level biasanya. Yang awalnya didorong oleh rasa takut, kemudian ketika inyolah naik level, itu akan didorong oleh rasa cinta. Kalau kita cinta kepada seseorang, tentu khawatir kita berbuat sesuatu yang tidak disukai oleh orang tersebut. Maka di antara profilnya, kalau ingin kita mengukur nanti seseorang bertakwa itu adalah dalam melakukan, ketikanya berucap, ketikanya melakukan perbuatan, sangatnya pertimbangkan sekali di siko soal inyo kan yang azab atau enggak. Kalau ambo lakukan iko kira-kira murka Allah atau enggak, atau yang lebih naik levelnya lain, kalau ambo lakukan iko ridho Allah atau enggak. Itu kira-kira sesuatu yang hadir di diri orang yang bertakwa tersebut. Makanya nanti gitu kan. Kata Imam Raghib Al-Asfahani, ya, "Tsumma yusammal khaufu taratan taqwa." Kadang-kadang takut itu dinamakan juga dengan takwa. Karena memang sumber, ya, dari takwa itu dari bertolaknya dari rasa khawatir kita. Khawatir akan bahaya dari diri kita, masuk neraka gitu. Jadi dalam perbuatan kita itu yang kita pertimbangkan. Apakah yang kita lakukan itu akan mendatangkan azab atau enggak? Apakah Allah ridho atau enggak? Kalau sesuatu itu hadir di dalam keseharian kita, di dalam interaksi kita contohnya. Kalau dalam soal makan, orang yang bertakwa itu selalu berpikir, lai halal yang makan enggak? Lai dapat dari sesuatu yang bersih atau enggak? Kalau dalam mengicik, kalau mengicik itu mengiciknya meniko ridho Allah tidak. Kalau ada seandainya majelis yang memungkinkan jatuh kepada ghibah, apakah akan di situ tidak seperti itu. Selalu itu dipertimbangkan. Makanya nanti Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu indikator nanti. Kalau kita Ramadan hadir enggak yang semacam itu di diri kita. Kalau hadir berarti takwa itu sudah mulai hadir di dalam diri kita. Kalau alun,
besar balik. Nah, itu pertama, jadi di kita bah profilnya orang bertakwa itu. Nah, dalam menghadirkan mewujudkan takwa tersebut, ternyata di dalam ayat ini tidak hanya dijelaskan tujuannya saja, tetapi bagaimana mewujudkan tujuan itu juga dihadirkan di dalam ayat ini. Makanya ayat tentang puasa itu tidak hanya dibaca ayat 183 saja Pak Ibu, tidak 184 saja. Itu ayatnya itu tema itu sampai di 187. Kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dijalihkan di situ apa? Di antara poin yang harus hadir ketika Ramadan itu apa? Pertama puasa. Tujuannya apa? Bertakwa. Ayyaman ma'dudat, itu penjelasan tentang bara hari. Itu berpuasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Tentang kondisi seandainya kalau kita berpuasa, kita sakit atau safar, apa yang harus dilakukan? Penjelasan soal puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, juga hal yang sama, yang tak mampu berpuasa lain. Lah tua juga kemudian tidak bisa berpuasa. Kalau untuk mengganti sesudah itu tidak mungkin bisa, maka dibayar fidyah. Itu penjelasan tentang puasa. Wa 'alal ladzina faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Masih soal puasa, penjelasan puasa. Kemudian masuk ayat yang selanjutnya, syahrul Ramadan. Berarti puasa itu bukan soal kalau ingin mencapai takwa. Pertama soal puasa, yang kedua soal Al-Qur'an. Karena di situ syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Masuk ayat kemudian, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Masih soal penjelasan puasa. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Masih soal puasa. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kamu dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kamu. Di dalam bulan puasa, Bapak Ibu, kita kan disuruh tidak makan, tidak minum. Di antara yang bisa kita cari dari itu adalah bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang lapar dan orang yang haus. Orang yang tidak berpunya, nak doa yang dimakannya. Ketika kita merasakan apa yang dirasakan orang itu, maka akan lahirlah empati dari kita. Simpati itu kan lahirnya dari kita mencoba hadir di posisi orang itu. Misalnya ada orang gini, meninggal suaminya, tinggal inyo anak berdua, necik ketik necik sekolah. Kemudian ada tanggungan cik lain, mungkin adik dari istri kau sendiri. Kalau kita cuba posisikan diri kita di orang yang ditinggalkan, akan lahir empati dari kita. Betul apa Ibu? Bayangan tuh, awak indah di kampung awak, di kampung laki awak meninggal laki awak. Kemudian tanggungan sekian banyak, itu tak pikir ada waktu baca hidup sudah itu. Empati lahir, empati itu mendorong kita untuk berbuat sesuatu, kita tolong orang itu. Nah, ketika kita menahan lapar, menahan haus, kita dalam posisi merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang tidak makan, tidak minum. Yang kemudian mendorong kita, nah di antara hal lain yang kita lakukan di Ramadan itu apa Ibu? Zakat fitrah. Diberikan kepada orang yang membutuhkan. Itu ambil dari harta kita berikan. Nah, di sini kan ada poin memudahkan orang yang susah. Jadi setelah puasa, setelah Al-Qur'an, memudahkan orang yang susah. Kemudian walitukmilul iddata walitukabbirullah. Puasa itu tentang membesarkan Allah. Sesulit apapun yang kita rasakan dalam hidup, kok sesadih apapun kita, kok hidup kita semenderita apapun, tapi kalau kita besarkan Allah lebih besar daripada kesulitan kita, maka kehidupan kita akan menjadi lapang. Jadi Ramadan juga soal membesarkan Allah. Wa la'allakum tashkurun, juga soal bersyukur. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ini soal doa. Di ayat selanjutnya uhilla lakum lailatas shiyam, itu soal bagaimana merawat hubungan dengan keluarga. Sampai nanti wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid.
Jangan engkau dekati istrimu sementara engkau sedang beriktikaf di masjid. Soal iktikaf. Bayangkan Bapak Ibu, Al-Quran itu tatkala Allah ingin menghadirkan bagaimana cara mewujudkan pribadi bertakwa itu, Allah susun strateginya. Penting kita perhatikan. Jadi puasa bulan Ramadan itu bukan hanya soal puasa. Kalau kita ingin mencapai titik takwa, banyak hal yang harus kita fokuskan. Jadi yang dibacakan di situ itu adalah hal-hal yang menurut Allah, kalau ingin kita menjadi pribadi yang bertakwa, mewujudkan tujuan kita di Ramadan itu, perhatikan itulah bagian strategis yang harus kita fokuskan. Puasa, Al-Quran, tadi Bapak Ibu, memudahkan orang yang susah, bersyukur, doa, merawat hubungan dalam keluarga, iktikaf. Kalau kita coba lakukan semua poin-poin yang Allah hadirkan itu, dengan begitulah takwa itu akan muncul. Poin-poinnya nanti bisa dicari di dalam terjemahan. Ada soal puasa tadi. Di bulan Ramadan kita berpuasa. Kemudian ada nanti soal Al-Quran, ya kan? Syahrul Ramadan. Ada soal apa lagi tadi Bapak Ibu? Ada soal memudahkan orang yang susah. Ada soal membesarkan Allah di diri kita. Ada soal bersyukur. Ada soal di ayat itu. Soal berdoa. Jadi dalam Ramadan itu banyaklah berdoa. Perbaiki kualitas doa kita kepada Allah. Kemudian soal menjaga hubungan dengan keluarga, karena ayat ini bicara soal halalnya istri bagi suaminya di malam Ramadan, disebutkan di sini. Kemudian ada soal i'tikaf. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatakun itu adalah ba'a kita nan kini seperti itu. Kalau belum bertakwa, kemudian menjadi bertakwa. Kalau kita sudah bertakwa, ba'a kualitas takwa itu meningkat. Proses mengantarkan, itu kan proses transformatif Bapak Ibu. Proses mengubah diri itu di dalam Al-Quran gitu, kan dijelaskan gitu kan. Ana membuat proses itu bergerak dari iko ke siko. Dari yang belum bertakwa menjadi bertakwa. Dari yang sudah bertakwa, takwanya semakin bagus gitu kan. Proses tangan Bapak. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kami membaca ayat itu, membaca buku, ada buku namanya Daurul Bait fi Tarbiyati At-Tifl Muslim. Peran rumah dalam mendidik seorang anak muslim. Nah, itu ditulis oleh salah seorang pakar pendidikan Islam, Dr. Khalid Ahmad Shantur. Di dalam awal-awal buku itu beliau bicara soal pendidikan. Kemudian beliau kutip sebuah ayat yang tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah kondisi sebuah kaum. Kalau ini dalam kondisi krisis, menderita, posisi terkebelakang, itu tidak akan Allah ubah sampai kemudian hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka melakukan perubahan terhadap apa yang ada pada diri mereka. Jadi perubahan itu Bapak Ibu, itu pemberian dari Allah. Yang akan menghadirkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada upaya yang bisa kita lakukan supaya perubahan itu bisa datang di masyarakat kita. Kata Allah, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka melakukan usaha untuk memperbaiki apa yang ada dalam diri mereka. Kemudian dijelaskan oleh beliau, apa makna taghyirun nufus? Mengubah apa yang ada pada diri gua. Itu apa maksudnya? Kata Dr. Khalid Shantur, taghyirun nufus, mengubah diri, jalannya cuma satu. Tapi harus diperhatikan, jalannya cie, tidak ada jalan yang lain.
tapi jalanku panjang dan jalanku menanti, kita bilang. Itu Bapak Ibu, pendidikan, tarbiyah kata beliau. Jadi membuat orang menjadi dari kondisinya biasa kemudian berkualitas, dari kondisinya buruk kemudian baik. Proses itu proses mendidik, Bapak Ibu. Satu-satunya cara proses mendidik. Kalau seperti itu, la'allakum tattaqun, maka Ramadan itu bisa kita fahami sebagai apa, Pak Ibu? Masa atau tapi mendidik diri kita. Itu Ramadan. Boleh kita sebut madrasah Ramadan, bisa dengan makna seperti itu. Makanya kita perhatikan, kurikulumnya nanti tadilah kira-kira. Kalau nak ingin sampai kalau wak bersilik itu kan supaya bisa wak punya skill bersilik itu, tentu ada tahapannya. Kudo-kudonya harus dikuatkan. Kemudian gerakan iko harus dipraktikkan, taruh dilatih, di sparring. Nanti sparring antara satu sama lain. Ramadan tak bedanya seperti itu. Ada sesuatu yang dibiasakan kan. Setiap hari gitu. Dibiasakan kita untuk menahan lapar, menahan minum. Coba perhatikan Bapak Ibu, yang dilarang itu di Ramadan itu sesuatu yang haram atau sesuatu yang mubah. Makan minum itu boleh enggak pada dasarnya? Boleh. Di Ramadan kita dilatih bukan untuk melakukan perbuatan yang makruh apalagi haram. Itu dilatih untuk meninggalkan sesuatu yang mubah malah. Coba perhatikan. Bahwa Allah melatih diri kita. Nah, ketika yang disabitkan, yang kita rasa, yang kita jalani itu adalah melatih fisik. Ada di dalam Al-Quran itu. Ketika satu jenis yang disabit, yang dimakasih adalah sadonya. Jadi ketika Ramadan itu yang kita tahan itu bukan hanya soal fisik saja gitu. Banyak hal lain. Bukan hanya lapar dan haus saja. Dalam soal ucapan mulailah kita melatih diri kita bahwa supaya magia jarak ke diri kita. Kan orang tu terperosok ke dalam keburukan tu gara-gara apa? Dia nak berniat kan. Tapi acok bananya berjalan di tepi batih. Orangnya acok bana berjalan di tepi batih itu apa Ibu? Suatu saatnya akan terperosok. Kalau acok bananya di batih itu yang berjalan. Makanya kalau orang bertakwa tu nyu jarak. Ada sesuatu mubah yang tinggalkan. Supaya jangan sampai nanti kalau yang mubah kau lakukan bisa mendorongnya kepada sesuatu yang haram. Dalam sikap kita pun seperti itu tuh. Mulailah kita melatih diri kita. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Agih jarak. Kok tak makan, jangan banyak makan. Misalnya, jangan berlebihan makan. Makan, tapi tidak berlebihan makan. Paham betul? Kalau berlebihan makan, nanti tubuh awak malas beribadah, atau nanti awak lalai nanti, atau nanti memicu hasrat syahwat yang ada dalam diri awak yang mengantarkan awak kepada perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Kalau contohnya mencari api boleh apa Ibu? Boleh, asal mencari api. Tapi kalau seandainya kita tidak memberi jarak tertentu pada hal itu, bisa lalai kita, tak buang waktu kita. Awalnya waktu nanti buang. Nah kedua beko awak nak tahu di internet pun macam-macam yang ada kan. Mulai-mulai tertarik lahan perlahan. Orang bertakwanya punya batin. Ada hal mubah, sebagian mubah yang sengaja tinggalkan karena khawatir mubah itu akan membuatnya terperosok kepada sesuatu yang haram. Nah, kembali kita nanti kasih tahu bagaimana cara menghadirkan takwa itu sendiri Bapak Ibu rahmatullah. Itu poin panjang tadi itu tidak bisa kita selesai ini sadonya. Fokus kita ke satu bagian. Kita ambil potongan ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu yang akan kita bicarakan pada majelis kali ini. Kita tadabburi Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ambo penasaran Bapak Ibu. Kalau mencoba membahas ayat itu, ada terpikir dan Ramadan. Kira-kira di Al-Quran kata Ramadan itu kok apakah hanya ada di ayat itu atau ada di ayat lain? Ambo cari. Ternyata satu-satunya cuma ada di ayat ini.
Itu satu. Kemudian muncul pertanyaan kedua di pikiran aku. Apakah bulan lain selain Ramadan itu disebut enggak dalam Al-Quran? Abu carilah cicit, cari Muharram ndak baswo, cari Safar ndak baswo, cari Rabiul Awal ndak baswo, sampai nanti di Dzulhijjah ndak baswo. Satu-satunya nama bulan yang disebut di dalam Al-Quran itu secara eksplisit itu cuma bulan Ramadan. Amanah Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu akan banyak setelah melalui kajian-kajian kok. Oh, anak Nabi Adam yang dahulu bercakap, kemudian satu yang terbunuh, siapa nama Bapak Ibu? Habil dan Qabil. Pertanyaannya, nama Habil dan Qabil ada enggak dalam Al-Quran? Tidak ada disebutkan. Cuma disebutkan dua orang anak Adam. Tidak ada nama itu disebutkan. Kemudian kita tahu yang dimakan oleh Nabi Adam itu sampainya keluar dari surga itu buah apa Pak Ibu? Buah khuldi. Pertanyaannya buah khuldi itu ada tak disebut dalam Al-Quran secara spesifik? Ada. Yang ada tuh wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kalian berdua dekati pohon ini. Soal makan buah itu ada disebutkan. Di mana penjelasan itu datang? Kebanyakan penjelasan itu datang dari penjelasan ahli kitab. Kemudian anjingnya Ashabul Kahfi namanya, ambo tu membaca kan, ada anak babalian buku disebut namanya tu Kitmir. Iyo lagi disebut di situ tu, nama tu bahasanya bersama Ashabul Kahfi itu ada bersama mereka tu anjing yang ikut, tapi tidak pernah disebut namanya. Nah, pertanyaan kita situ. Al-Quran itu tidak biasa merinci sesuatu yang tidak penting. Tidak urusan Al-Quran kata. Apa nama anjing Ashabul Kahfi, siapa nama anak Adam yang sedang itu tuh, sedang yang membunuh tuh, kemudian apa buah itu tuh bukan bagian dari yang penting oleh Al-Quran itu disebutkan secara eksplisit. Bahkan di dalam banyak kisah tuh banyak yang namanya anonim saja. Karena tujuan utama Al-Quran itu apa? Al-Quran itu bukan kitab sejarah yang perlu merincikan semua data itu sendiri kan. Al-Quran itu kitab petunjuk. Makanya fokus utama Al-Quran itu adalah bagaimana menghadirkan petunjuk. Cuma pertanyaannya, kok di situ disebut syahrul Ramadan? Berarti Ramadan kok istimewa. Sehingga namanya pun penting disebutkan secara spesifik. Itu di antara makna yang bisa kita tangkap di sini. Kemudian alladzi unzila fihil Qur'an. Yang di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Jadi bayangkan tuh susunannya Ramadan Al-Qur'an. Dan kita tahu kan wahyu pertama itu turunnya bila Pak Ibu? Di bulan Ramadan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tetapi penting kita tahu Pak Ibu, Al-Qur'an itu turun dua kali. Turun dari Lauh Mahfuz dibawa oleh Jibril ke langitnya dunia itu sekaligus. Kemudian turun dari langit dunia kepada Rasulullah itu tidak sekaligus, bertahap. Bertahap selama 23 tahun. Makanya nanti turun dulu surat Al-Iqra. Ayat 5 ayat pertama, nanti turun ada surat apa Mudaththir, ada surat Muzammil, Al-Qalam, itu secara bertahap turun selama 23 tahun. Tetapi penting kita tahu, turun pertama kali sekaligus itu di bulan Ramadan, kemudian turun pertama kali itu bila di bulan Ramadan. Seakan di sini ada makna Pak Ibu. Bulan Ramadan itu yang disebut secara spesifik, kemudian dijelaskan setelah itu diturunkan pada bulan itu Al-Quran. Maknanya apa Pak Ibu? Identitas bulan Ramadan itu Al-Quran. Jadi kalau ingin kita menjalani Ramadan itu dengan istimewa, nah ingin mewujudkan tujuan takwa tadi, yang tidak boleh tinggal itu apa Pak Ibu? Al-Quran. Sebagai apa Al-Quran itu?
unzila fihil Qur'anu hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Yang Allah inginkan interaksi kita, hubungan kita dengan Al-Quran itu hubungan apa Pak Ibu? Hubungan petunjuk. Kalau hubungan petunjuk, cukup enak dengan membacanya saja. Wa bayyinatin minal huda, selain sebagai petunjuk, sebagai penjelas bagi petunjuk itu. Jadi Al-Quran itu bukan hanya kalau petunjuk itu menentukan arah. Al-Quran itu di dalamnya bukan menentukan arah saja, bagaimana jalan mengantarkan kepada arah itu ada pula dalam Al-Quran. Wal Furqan, pembeda antara yang benar dan yang batil, agar ketika dalam perjalanan itu jalih gitu mana batu mana salah, sehingga yang kita ambil itu batuan yang kita tinggal waktu yang salah. Nah, dari situ Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu idealnya hendaknya hadir hubungan kita dengan Al-Quran itu hubungan apa Bapak Ibu? Hubungan petunjuk. Al-Quran itu mesti hadir sebagai petunjuk dalam hidup kita. Itu ambil analogi cik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kok kita tersesat misalnya, kemudian dia ambil itu peta. Supaya peta kau hadir dalam level petunjuk, apa yang harus kita hadirkan dalam hal itu? Pertama, itu harus bisa baca peta. Tidak bisa kita baca peta, apa bisa peta itu menunjuk kita. Pertama, bisa baca peta. Nah, kedua, lahir paham peta nak. Membacanya lahir bisa, tapi paham tidak. Lahir bisa kira-kira itu peta itu mengantarkan kita kepada tujuannya itu. Sesudah peta itu dipahami, kemudian apa langkah selanjutnya supaya peta itu bisa menjadi petunjuk bagi kita Pak Ibu? Di kerajuan, itu surah peta itu. Kecik peta belok kanan, wah. Kecik peta belok kiri, wah. Kecik peta maju, wah. Kalau kita paham saja, kemudian tak kita kerajuan, sampai kita ke tujuan. Tiga dah. Mesti dikarajuan. Baru kemudian peta itu mampu hadir sebagai petunjuk. Itu analogi sederhana Pak Ibu. Nah, balik kita ke Al-Quran. Bahas caranya supaya Al-Quran itu hadir sebagai petunjuk dalam hidup kita. Dibaca saja, dihafal saja, dipahami saja, ditadaburi saja, atau harus sampai di titik diamalkan. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita baca ayat lain menjelaskan. Rasulullah SAW itu sendiri kan kita tahu Bapak Ibu, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibekali dengan petunjuk Al-Quran, kemudian petunjuk itu coba dihadirkan ke generasi para sahabat. Nah, itu misi beliau sendiri sampai petunjuk terakhir itu datang. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan tugas Rasulullah SAW. Ada dalam surat Al-Jumu'ah. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Allah lah yang telah mengutus. Huwallazi ba'atha fil ummiyin, pada sekelompok kaum yang ummi. Masyarakat Arab ketika itu tidak bisa baca tulis Pak Ibu. Itu fakta sejarah. Kalau dihitung-hitung dari saldo penduduk Makkah yang jumlahnya kisaran 8.000, dan bisa baca tulis itu berapa itu? 7 balik orang. 7 balik orang itu pun yang bisa baca tulis itu orang-orang yang melakukan perdagangan ke luar negeri. Kan orang Quraisy itu terkenal di antara usaha mereka itu berdagang lintas negara. Nah, orang itu pun tahu baca tulis untuk tujuan perdagangan saja. Jadi disabilah orang Arab itu ummi. Mereka memang tidak bisa baca tulis, tetapi ini kemudian menjadi misi Rasulullah. Di antaranya yang dituntaskan. Nah, Allah yang utus Rasul kepada kaum ummi. Maka Rasulullah potong yatlu, kan
Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Nah, ketika tujuan Rasul itu menghadirkan Al-Qur'an kepada generasi para sahabat, yang pertama itu apa? Yatluna 'alaihim ayatihi. Jadi hubungan interaksi pertama dengan Al-Qur'an itu apa, Pak Ibu? Interaksi tilawah. Jadi kalau kita ingin interaksi yang ideal dengan Al-Quran itu pertama itu ya tilawah itu harus rutin. Persoalan utamanya adalah Pak Ibu, tilawah kau boleh awak baca Quran pakai terserah di awak, atau ada kaidah tajwid yang harus awak perhatikan. Harus kita perhatikan kaidah tajwid. Hukum membaca Al-Quran itu Pak Ibu wajib dengan kaidah tajwid. Orang yang membaca Al-Quran tapi kaidah tajwidnya itu tidak diperhatikan pada soal maka tuh. Nah, tetapi nanti kan dalam tahapannya tentu ada. Dalam tahapannya seseorang tentu tidak langsung bisa, Pak. Ada proses barajanya. Awalnya banyak salah, berkurang salahnya, akhirnya idealnya membaca Al-Quran. Selama seseorang menghadirkan usaha tersebut, maka nak masuk pada surah meskipun bacaannya belum sesuai dengan kaidah tajwid. Yang berdosa itu siapa, Ibu? Allah jalih hawa nak pandai baca Quran. Allah jalih bisa baca Quran tapi banyak salah-salah, tapi nak mau baca. Itu berdosa. Membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid itu hukumnya wajib. Jadi ilmu kok, Pak Ibu. Kata Rasulullah kan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu bagi seluruh tiap individu kaum muslimin itu. Jadi awak apa Ibu? Kata Rasulullah wajib menuntut ilmu. Cuma pertanyaannya, ilmu apa gitu? Fardu itu bah makasihnya dibagilah oleh para ulama. Dibagi dua. Pertama ada fardu itu kan fardu ain. Contoh sembahyang itu kan fardu ain hukumnya. Wajib di setiap itu, tidak ada yang terkecuali. Ada namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau dilakukan oleh sebagian, gugurlah kewajiban itu bagi bagian yang lain. Ada orang meninggal di mahkota Mas, disolatkan oleh 2-3 orang, maka gugurlah dosa seandainya tidak dilakukan solat jenazah itu bagi yang lain. Jadi nak harus ada yang ikut. Nah dalam ilmu ternyata dibagi pula dua. Berdasarkan hadis tadi kata para ulama. Kapan ilmu itu hukumnya fardu ain bagi awak? Yang harus awak tuntaskan, yang harus awak cari. Kalau nak awak cari buat dosa awak. Kapan ilmu itu yang hukumnya fardu kifayah? Maka ulama mengejaan ilmu yang hukumnya fardu ain itu adalah ilmul hal. Dia sifat ilmu yang berkaitan dengan situasi itu. Kita wajib nak sembahyang Pak Ibu. Ilmu yang membuat kewajiban solat itu tuntas, maka wajib kita cari. Kalau kita wajib sembahyang, maka harus tahu kita baca sembahyang. Ketika sembahyang itu butuh wudu, berarti ilmu baca wudu sampai tuntas kewajiban wudu itu harus kita dapatkan. Situasi kita lah. Itu ayah, itu ibu, itu istri, itu suami. Makanya ba'a menuntaskan kewajiban istri itu harus tahu apa hak-hak kewajibannya. Kalau ibu dan ayah tu ba'a mendidik anak tu ilmunya fardu ain tu kan. Nak jalih itu ba'a cara mendidik anak. Bingung itu ke di panganan anak apa? Kebingungan kita kan berdampak pada anak itu tadi. Anak jadi tidak terdidik. Bayangkanlah Bapak Ibu, masuk guru dalam kelas tak tentunya masuk ke kelas matematika, ya nak faham matematika. Kira-kira lain pandai anak itu sesudah itu matematika Bapak Ibu. Nak paham. Maka yang berkaitan dengan situasi kita, anak kita terdidik, mendidik anak itu ilmunya wajib tuh. Anak wajib Bapak Ibu. Soal puasa, kalau kita seorang pedagang, maka ilmu soal jual beli itu harus duduk di kita. Tak duduk di kita, kau transaksi gitu, bisa jatuh ke yang haram, bisa jatuh ke syubhat, bisa jatuh ke riba.
Makanya penting hadir ilmu dulu sebelum dilakukan. Nah, jadi soal tadi ilmu membaca, kita baca Quran apa Ibu? Membaca Al-Quran. Berarti ilmu ba'a mengantarkan kita bisa membaca Al-Quran dengan benar. Hukumnya fardu ain. Nah, itu satu. Berarti kalau Ramadan itu soal Al-Quran, dan untuk mencapai takwa itu salah satunya adalah perbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Pertama yang harus kita evaluasi dulu Bapak Ibu, dalam membaca ambokolah betul atau tidak? Itu dulu. Yatlu alaihim ayatihi. Rasulullah tuh membacakan ayatnya di hadapan para sahabat. Kemudian yang kedua untuk menghadir wa yuzakkihim. Yuzakkihim itu tuh mensucikan mereka. Yuzakkihim itu dua maknanya. Membersihkan dari sesuatu yang buruk, menumbuhkan sesuatu yang elok. Itu yuzakkihim. Prosesnya Bapak Ibu dalam Al-Quran, yuzakkihim itu artinya adalah membuat hidup para sahabat itu selaras dengan Al-Quran. Itu maknanya yuzakkihim itu. Artinya mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Tapi kita tahu untuk mengamalkan itu mungkin tak diamalkan kalau tidak paham. Berarti yang kedua Bapak Ibu harus difahami. Memahami Al-Quran itu bagian yang penting mengantarkan kita Al-Quran itu menjadi petunjuk dalam hidup kita. Kalau sudah paham alif Pak Ibu, baru nanti diamalkan. Tahu enggak Bapak Ibu? Kok kita ukur diri kita Bapak Ibu? Para sahabat tuh yang membedakan antara para sahabat dengan orang kafir Quraisy yang tidak beriman, bedanya Pak Ibu. Para sahabat tuh selain faham amalkan. Inyo tuh tidak hanya berada di titik understanding, tetapi masuk kepada titik experiencing. Itu bahasa apa ya? Tidak hanya faham, tetapi juga tunduk dan mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Abu Jahal faham tak Al-Quran? Faham banal. Abu Lahab faham. Abdi fahamnya. Di akhir surat An-Najm, orang kafir Quraisy itu, mereka itu menolak Al-Quran apa itu? Tak fahamnya isi Al-Quran, tak tahunya itu mana. Para pembesar elit-elitnya orang Quraisy yang menolak dakwah Nabi itu, mereka menolak dakwah Nabi bukan karena dia nak tahu itu benar, dia tahu itu benar. Tapi bagusnya tolak itu. Mereka tolak itu adalah kondisi jahiliyah itu. Mereka itu para elitis, orang-orang malak namanya dalam Al-Quran, yang selalu memusuhi dakwah Nabi itu selalu itu orang-orang elitis di kaum itu sendiri, baik itu di kaum Samud. Semua itu yang memusuhi dakwah Nabi itu orang-orang yang berada di puncak kekuasaan. Itu betul, mereka mendapatkan manfaat dari kondisi seperti itu. Ketika kondisi itu berubah, tentu mereka tak bisa menikmati apa yang mereka nikmati sebelumnya. Jadi itu soal kepentingan Bapak Ibu. Orang kafir Quraisy itu ingin menolak dakwah Nabi itu soal kepentingan, bukan karena nak tahu Tuhan, Tuhannya tahu itu betul. Makanya nanti Bapak Ibu, coba kita baca surat An-Naba. Surat An-Naba itu bagaimana Al-Quran itu menyusun alur argumentasinya itu sendiri. Kan surat An-Naba itu kan soal orang yang mengingkari hari kebangkitan. Maka di dalam masyarakat Arab itu macam-macam tuh. Ada orang yang memang ragu, ada orang yang memang tidak peduli, ada orang yang tahu betul tapi karena kalau dia beriman ikut kepentingannya akan terlindas, makanya ingin beriman. Maka perhatikan, alam naj'alil arda mihada, sampai ayat yang tentang kebesaran Allah itu ayat untuk orang yang ragu. Seandainya Allah mampu menciptakan sehebat itu penciptaan, memberi ayat itu soal yang mudah. Jadi membuat orang kok dari ragu menuju yakin. Baru nanti inna yaumal fasli kana miqata sampai seluruhnya ayat yang ke bawah itu disasarkan kepada orang yang tahu itu betul tapi tak menolak. Makanya di akhir peringatan. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari kebangkitan itu sesuatu yang sudah dijadwalkan. Littagina ma'aba. Nanti yang neraka itu kan inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba.
neraka itu, mereka tuh ketika hari kiamat itu terjadi, itu seperti mirsad, dicari betul mana kapian mainda, ditogi nama apa. Itu tempat kembalinya bagi orang-orang yang melampaui batas. Di jalihan satu kengadian neraka, gunungnya tabaan. Orang yang tadi yang tahu itu betul kemudian tetap menolak dakwah Nabi itu amuan juga balik. Nah, jadi orang Quraisy itu sendiri ada yang menolak dakwah Nabi itu bukan tak tahu itu betul. Jadi Bapak Ibu, kalau dia baca Quran tak ada salah saya. Kemudian memahami Al-Quran alun pulo. Mengamalkan Al-Quran alun pulo. Itu kalah dari Abu Jahal. Itu kalah dari Abu Lahab. Setidaknya kalau ingin sedikit lebih baik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab itu sendiri, awak harus sampai di titik tidak hanya memahami, tetapi hadirkan dalam hidup kita. Itu maknanya menghadirkan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup kita. Kalau nak sama lah awak tu. Bukti orang Abu Jahal, Abu Lahab itu inyo itu faham Al-Quran. Di akhir surat An-Najm kan Al-Quran itu dibacakan. Tatkala surat An-Najm itu dibacakan di ayat yang terakhir itu ada ayat fasjudu lillahi wa'budu. Maka sujudlah kepada Allah dan sembahlah Allah. Seketika sado orang yang mendengar ketika itu sadonya sujud. Kafir mukmin sadonya sujud. Saking mereka faham kebesaran Al-Quran itu sendiri tanpa sadar lah, ya. Saking menghayati wa fasjudu lillahi wa'budu sujud mereka. Jo orang-orang kafir. Artinya apa Ibu? Orang kafir pun faham Al-Quran. Tetapi itu tidak membuat diri mereka berubah. Kan Al-Quran turun 23 tahun. Ujungnya apa nanti Pak Ibu? Generasi sahabat yang awalnya seperti itu kemudian menjadi khairu ummah. Kan ada proses transformasi situ Pak Ibu. Perubahan itu. Anak membuat perubahan itu tadi. Orang kafir nak berubah, inyo fahamnya nak amalkan. Orang mukmin yang berubah, inyo faham dan inyo amalkan. Baru nanti wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Baru datang fasenya itu adalah mengajarkan Al-Quran. Jadi Pak Ibu, interaksi itu dengan Al-Quran itu idealnya seperti itu. Satu, kalau alun membaca Al-Quran alun betua, perbaiki bacaan tahsin. Kalau bacaan Allah faham, lah betua bacaan kita. Baru kita masuk ke soal memahami tadi. Memahami atau tadabbur. Karena tadabbur itu adalah memahami Al-Quran ujungnya amal. Itu tadabbur itu. Setelah kita fahami, kita amalkan. Setelah kita amalkan, baru kita ajarkan. Ada nak kewajiban mengajarkan Al-Quran di kita? Ada Pak Ibu. Jangan merasa mengajarkan Al-Quran itu wajibnya bagi ustaz, bagi para ulama saja. Ada bagian porsi tertentu yang menjadi kewajiban bagi kita. 5 porsi itu. Ketika kita menjadi seorang ayah, ketika kita menjadi seorang ibu, tanggung jawab mendidik di mana Pak Ibu? Di orang tua. Karena perintahnya jalan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Baca caranya. Ini mungkin awak taat pada Allah sebagai puak, sebagai pelindung ayat itu caranya enggak. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, beliau makna ku ahlikum nara itu ta'dibuhum wa ta'limuhum. Mendidik mereka, mengajarkan mereka ilmu. Di mana tanggung jawabnya? Di orang tua. Suami, ya. Di antara makna qawamah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maknanya di antara Bapak Ibu, suami itu selain menafkahi kan, menafkahi keluarganya, di antara kewajibannya apa Bapak Ibu? Mendidik orang rumahnya, mendidik anak-anaknya. Baca ruang mendidik anak-anak dengan Al-Quran, sementara itu nak faham Al-Quran, tidak mengamalkan
Al-Quran. Jadi jangan merasa gitu Bapak Ibu terbebas dari soal mendidik Al-Quran itu sendiri. Ada kewajiban di masing-masing kita dalam porsi tertentu. Mantan anak kita ke sekolah itu bukan berarti memindahkan tanggung jawab kita ke guru, nah seperti itu. Kita dek bakarajo, ya kan? Ada karajo lain dan tanggung jawab lain harus kita tuntaskan. Dan suami harus beri karajo dan istri di rumah banyak yang kayak karajo kan. Mengkondisikan rumah misalnya yang karajo suami saja atau yang keduanya karajo gitu. Dia anak kita mendidiknya tentu kita tak punya waktu. Apalagi anak kita berdua, bertiga, berampe dan kondisi mereka satu sama lain berbeda tingkatannya, maka kita datanglah ke sekolah. Kita minta tolong ke guru itu. Pak guru tolong didik nambo. Itu artinya bukan kita pindahkan tanggung jawab itu, tetapi kita minta tolong ke mereka meringankan tanggung jawab kita. Itu harus kita pahami Pak Ibu. Jadi mantan anak ke sekolah itu bukan berarti tanggung jawab mendidik itu lapeh dari kita sama sekali tak. Kita meminta sekolah meringankan beban kita. Dan ditanya Allah nanti di hari akhirat siapa Ibu? Guru. Tidak. Ditanya itu kita sebagai orang tua. Kalau seandainya anak kita nanti Pak Ibu masuk neraka, dicek dulu. Sumber menyebabkan masuk neraka. Ada nak di situ tuh kelalaian orang tuanya mendidik anak tuh sehingga anak tuh masuk neraka. Kalau seandainya ada bagian itu, maka kita bersalah dalam posisi itu. Maka kita kanai akibat dari hal seperti itu. Karena lalainya kita mendidik anak kita akhirnya menjadi orang yang durhaka. Maka kita cukup ikut terlibat dan kita ikut pada dalam persoalan itu. Jadi begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita simpulkan fokus kita tadi, kalau kita ingin mencapai posisi takwa dalam Ramadan, banyak hal yang harus kita perhatikan. Salah satu yang paling strategis yang harus kita perhatikan dalam bulan Ramadan itu, supaya kita sampai ke posisi takwa Bapak Ibu, perbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Cari diri kita, di mana posisi kita? Kok baca Qurannya labat tua? Berarti soal memahami Al-Quran, soal mengamalkan Al-Quran, soal mengajarkan Al-Quran. Tapi kalau soal membaca ulun bersih, perbaiki dulu, cari ilmu. Kalau soal pemahaman itu kita susah, cari majelis yang bicara tentang Al-Quran atau bari tafsir. Ada tafsir yang bisa dibaca oleh orang awam, baik. Tafsir itu kan macam-macam kok. Ada yang ditulis tujuannya untuk mahasiswa, tujuannya untuk orang talabul ilmi, gitu kan. Jadi nak surat tafsir kalau kita baca itu ngerti kita orang. Balik kitab tafsir Tabari, kita baca bingung surang gitu. Meskipun kita baca itu terjemahan. Nan cocok Pak Ustaz. Untuk kita dan orang awam kau nak ingin baca tafsir nan diperuntukkan oleh penulisnya yang baca ke orang awam. Salah satunya tafsir Al-Azhar, Buya Hamka. Kalau ada Bapak Ibu di rumah baca tafsir, insya Allah mudah. Dalam rangka apa Bapak Ibu? Memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Baru nanti diamalkan, baru nanti diajarkan. Cari lihat diri kita di mana posisi kita. Kalau ingin kita sampai ke posisi takwa, perbaiki interaksi kita. Jangan interaksi kita cuma baca Al-Quran, apalagi tidak pernah baca Quran. Itu harus diperbaiki. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makna menghadirkan Al-Quran sebagai petunjuk itu adalah sampai ke titik itu Bapak Ibu. Tidak hanya membaca Al-Quran, tidak cukup hanya dengan menghafal Al-Quran itu sendiri. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.